Hello everybody. Judul pelajaran kita adalah The Law, Sin, dan Grace. Ayat Roma 6:14 sering digunakan sebagai ayat yang menunjukkan bahwa hukum itu sudah ditiadakan. Karena dikatakan di ayat itu, For ye are not under the law. Kamu tidak di bawah hukum. Dan untuk tidak berada di bawah hukum diartikan sebagai kamu tidak perlu lagi untuk menurut hukum. Karena sekarang kamu sudah di bawah grace. Jadi pertanyaannya, apakah ini yang diajarkan Rasul Paulus? Apakah ini yang Roh Kristus inspirasikan kepada Rasul Paulus untuk mengatakan bahwa hukum itu sudah disingkirkan karena sekarang kita hidup di bawah dispensasi grace? Jadi untuk mengerti ayat ini kita harus mengerti 3 kata. Dan 3 katanya adalah sin, dosa, law, hukum, dan grace. Lalu kita baca lagi ayat ini dengan pengertian 3 kata ini untuk mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus waktu dia tulis ayat ini. Nomor 1, kita harus cari tahu dulu apa itu dosa. Definisi dosa adalah 1 Yohanes 3:4. Dosa adalah pelanggaran hukum. Artinya harus melanggar hukum dulu baru berdosa. Artinya hukum sudah ada sebelum ada dosa. Karena dosa adalah hasil hukum itu dilanggar. Jadi kemungkinan arti Roma 6 ayat 14 adalah dosa akan menguasai kamu karena kamu telah melanggar hukum. Atau kemungkinan lainnya, dosa tidak menguasai kamu lagi karena kamu tidak melanggar hukum. Karena untuk melanggar hukum ialah untuk berdosa. Sehingga dosa berkuasa di atas kamu, hasil kamu melanggar hukum. Jadi dosa itu akan ada dominion di atas kamu kalau kamu melanggar hukum. Atau dosa tidak akan ada kuasanya di atas kamu kalau kamu tidak melanggar hukum. Nah, itu dari segi apa artinya dosa. Mari kita lihat apa itu hukum. Di Roma 7 ayat 7 dikatakan, saya tidak tahu apa itu dosa kecuali melalui hukum. Dan dia kutip hukum 10, thou shalt not covet. Artinya hukum itulah yang memberitahu kepada dia apa itu dosa. Di Roma 3 ayat 20 dikatakan, melalui hukumlah saya tahu dosa itu dosa. Jadi dosa itu hanyalah dosa kalau hukum itu dilanggar. Artinya saya nggak tahu apa itu dosa kalau hukum itu tidak ada. Artinya di Roma 6 ayat 14, kalau hukum itu ditiadakan, tentu saja nggak ada dosa. Jadi pertanyaannya, apakah hukum itu bisa ditiadakan hanya untuk meniadakan dosanya? Di Roma 7 ayat 12 dikatakan, hukum itu holy, kudus, hukum itu just, dan hukum itu good, baik. Artinya kalau hukum itu kudus, just, dengan good, kenapa hukum yang baik itu disingkirkan hanya untuk menyingkirkan sesuatu yang jelek? Apakah sesuatu yang holy perlu disingkirkan? Kita tahu hari Sabat adalah hari yang diberkati, yaitu holy. Apakah hari Sabat disingkirkan hanya untuk menyingkirkan dosa? Jadi kalau orang berdosa karena dia melanggar hukum, supaya dia nggak berdosa, apakah hukumnya yang dia tiadakan? Kalau selalu terjadi tabrakan di persimpangan jalan, apakah yang disingkirkan dia punya lampu merah? Bukankah lampu merah itu dipasang di persimpangan jalan agar tidak ada kecelakaan? Artinya kecelakaan itu karena dia melanggar peraturan lampu merah. Jangan singkirkan lampu merahnya, malahan akan lebih banyak kecelakaan nanti. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, bagi dia yang mengetahui untuk berbuat yang baik, kalau dia tahu yang baik, dan kita tahu yang baik adalah hukum, dan dia tidak melakukannya, artinya dia berdosa. Karena hukum itu baik, dan kalau kamu melanggar hukum atau tidak melakukan yang baik, itu adalah dosa. Sekarang apa itu grace? Di Efesus 2:8 dikatakan, melalui grace lah kita diselamatkan dengan catatan kita beriman. Artinya grace ini sanggup menyelamatkan. Apa yang sanggup menyelamatkan? Sesuai dengan Roma 1:16 dikatakan, yang sanggup menyelamatkan adalah kuasanya God. Artinya grace itu adalah kuasanya God. Dengan catatan orang yang diselamatkan oleh kuasanya God percaya kuasa itu. Artinya kata lain grace adalah the power of God, kuasanya God. Di Matius 1 ayat 21 dikatakan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan kita sudah lihat definisi dosa yaitu melanggar hukum Tuhan.
Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak berdosa lagi. Orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi untuk menyelamatkan orang dari dosa, nggak masuk akal untuk singkirkan hukumnya sehingga dia nggak berdosa, tapi perbuatannya masih tidak baik. Kalau dia tukang bunuh orang, dan itu adalah dosa, apakah kita singkirkan hukumnya supaya walaupun dia bunuh orang itu bukan dosa? Tentu saja kita nggak ada yang akan menerima itu sebagai kebenaran. Artinya dosa itu bisa ditaklukkan dengan kuasa God, sehingga tanpa menyingkirkan hukumnya, dosanya yang disingkirkan. Artinya dosa itu tidak perlu have dominion di atas saya, dosa itu tidak perlu berkuasa di atas saya kalau saya tidak berdosa. Bukan dengan singkirkan hukumnya, dosanya hilang. Apa kata lain grace? Sesuai dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Kata lain grace adalah strength, atau kekuatannya Kristus, atau the power of Christ. Nah, the power of Christ ini sama dengan the gospel of Christ di Roma 1:16 yang adalah the power of God. Inilah yang sanggup untuk menyelamatkan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, saya dapat melakukan semuanya, yaitu semuanya yang baik, saya dapat menurut hukum Tuhan melalui Kristus yang memberikan dia punya strength. Nah, kata lain strength adalah grace. Artinya Tuhan menyelamatkan saya dengan kuatannya supaya saya tidak melanggar hukum, sehingga hukum tidak menuduh saya sebagai pelanggar hukum dan dosa tidak ada dominionnya di atas saya. Begitulah caranya saya diselamatkan. Dan dulu, sebelum saya terima grace, sebelum saya mengenal akan kuasa God ini, sebelum saya beriman, saya tahu di dalam saya nggak ada yang baik. Dan keinginan untuk berbuat baik ada, tapi bagaimana untuk berbuat baiknya atau menurut hukum, tidak ada. Dan jawabannya adalah Filipi 4 ayat 13. Kristus punya kuasa itu, atau grace, dia punya strength, itulah yang harus berdiam dalam saya, dan itulah kekuatan yang sekarang saya miliki untuk menurut hukum Tuhan dan tidak melayani keinginan daging saya, sehingga saya tidak berdosa. Dan kalau tidak berdosa, dosa tidak ada dominion di atas saya, karena saya menurut hukum Tuhan, atau saya melakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Tuhan. Hukumnya tidak disingkirkan, pelanggarannya disingkirkan oleh grace. Bukan hukumnya disingkirkan sehingga nggak ada dosa. Tetapi grace itu adalah kuasa untuk menurut hukum sehingga saya tidak berada di bawah dominannya dosa. Di Roma 1 ayat 5 dikatakan, kita menerima grace untuk menurut sebuah hukum. Artinya grace itu diberikan agar kita bisa menurut hukum yang tidak pernah disingkirkan. Dan waktu saya menurut hukum, saya tidak berada di bawah kekuasaan dosa. Bukankah itu Roma 6 ayat 14 tadi? Jadi mari kita baca Roma 6 ayat 14. Dosa tidak berkuasa lagi karena saya tidak dituduh hukum sebagai pelanggar, karena saya menurut hukum, karena saya menerima grace. Kita baca dari belakang. Karena saya menerima grace, yaitu kuasa untuk menurut 10 hukum, saya sekarang tidak dituduh hukum sebagai pelanggar atau tidak under the law, artinya tidak dituduh hukum sebagai pelanggar hukum. Sehingga dosa tidak berkuasa di atas saya lagi. Itu arti Roma 6:14. Bukan sekarang saya tidak dipertanggungjawabkan untuk dosa saya karena hukumnya digeser, karena sekarang saya di bawah grace. Jadi dengan kuasa grace, saya bisa menurut 10 hukum, sehingga dosa tidak menguasai saya lagi, atau has no dominion over me. Kita baca di Ministry of Healing, halaman 115, dikatakan di sini kita harus mengerti berkat obedience, artinya kita harus mengerti apa artinya untuk menurut. Sepenuhnya kita harus mengerti. Kita bisa menurut hukum Tuhan kalau kita menerima the grace atau kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya untuk menurut. Tuhan punya grace lah yang memberikan manusia kuasa untuk menurut hukum-hukum Tuhan. Grace inilah yang menyanggupkan saya untuk memutuskan hubungan saya dengan kebiasaan-kebiasaan saya yang selama ini memperbudak saya. Grace ini adalah satu-satunya kuasa Tuhan yang bisa membuat saya melakukan hukum Tuhan dan tetap melakukan hukum Tuhan. Artinya,
Grace ini adalah kuasa yang menyanggupkan saya untuk menurut 10 hukum sehingga saya tidak berada di bawah dominannya dosa. Efesus 2:8 katakan grace itu menyelamatkan melalui iman. Artinya saya harus percaya bahwa Tuhan punya grace sanggup untuk nolong saya untuk tidak berdosa. Dan percaya itu membuka pintu untuk menerima grace sehingga saya tidak melanggar hukum Tuhan, sehingga saya tidak berdosa dan dosa tidak berkuasa atau have dominion di atas saya. Di Roma 5 ayat 1 dikatakan, setelah saya beriman, saya dibenarkan. Dan bukan hanya dibenarkan, melalui iman itu juga, melalui iman yang sama, saya pun bisa memperoleh grace, di mana grace ini bisa mempertahankan saya dalam posisi saya, di mana saya dibenarkan. Artinya saya dibenarkan melalui iman, dan untuk mempertahankan saya dibenarkannya, grace itulah yang saya terima melalui iman, agar saya menurut tidak berdosa, sehingga saya tetap benar dan tidak perlu kembali di bawah dominion dosa. Di Yudas 1:24 dikatakan Kristus sanggup untuk menolong saya untuk tetap berdiri dan tidak jatuh, dan mempersembahkan saya sempurna di hadapan kemuliaan dengan sukacita nanti. Di Yohanes 8 ayat 11, Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa orang, Dia bukan hanya bisa mengampuni orang yang tadi di bawah tuduhan hukum. Tuhan Yesus bisa juga memberikan kuasa, yaitu grace, untuk Dia tidak berdosa lagi, yaitu tidak melanggar hukum lagi, agar Dia tidak berada di bawah dominion dosa. Jadi kita kembali ke Roma 6 ayat 14. Apakah ayat ini mengajarkan bahwa dengan hukumnya disingkirkan, sekarang saya di bawah grace, saya tidak di bawah dosa lagi? Kalau memang demikian, artinya dosa nggak ditaklukkan. Karena hukum yang tunjukkan dosa itu dosa yang disingkirkan, tapi kejahatannya masih ada. Bedanya nggak dibilang dosa lagi. Artinya dosa lebih powerful daripada Tuhan. Artinya Tuhan nggak ada kuasa untuk taklukkan dosa kalau hukumnya disingkirkan. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang diajarkan Rasul Paulus ialah saya tidak perlu di bawah dominion dosa lagi, karena saya tidak dituduh hukum sebagai pelanggar hukum. Karena sekarang saya menurut hukum, dan saya sanggup menurut 10 hukum karena the grace of God. The grace of God itu saya terima karena saya percaya bahwa grace itu sanggup menolong saya untuk menurut hukum. Sehingga waktu saya menurut 10 hukum, saya tidak melanggar 10 hukum, saya tidak berada di bawah dominion dosa. Itulah arti daripada Roma 6 ayat 14. Semoga kita mengerti dan benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ayat Roma 6 ayat 14. To God be the glory.